Baik, selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih telah hadir dalam forum mediasi ini. Pertemuan kita kali ini bertujuan untuk mencari solusi terkait untuk pelaksanaan work from home di lingkungan kerja kita. Saya berharap untuk semua pihak dapat menyampaikan pandangan secara terbuka dan saling menghormati serta berfokus pada kepentingan kita dalam melayani masyarakat. Dari sini ada untuk pihak pro dan kontra. Untuk pihak pro ada Ibu Angel dan Ibu Atika. Kemudian dari pihak kontra ada Bapak Agus dan Bapak Aro. Saya sebagai mediator di sini akan mendengarkan untuk pendapat dari masing-masing pihak. Dipersilahkan. Dari pihak pro duluan, boleh? Baik, terima kasih Bu. Saya ingin menyampaikan bahwa pekerjaan tenaga teknis memiliki karakteristik yang berbeda dengan tenaga kesehatan. Sebagian besar tugas kami berupa penyusunan laporan, pengolahan data, membuat dokumen, administrasi. Semua pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan komputer dan jaringan internet tanpa harus selalu hadir di kantor. Selama menjalankan WFH, saya telah mengikuti jam kerja, mengikuti rapat daring, menjawab pesan maupun telepon dari rekan kerja untuk menyelesaikan target sesuai dengan yang ditentukan. Menurut saya yang seharusnya menjadi ukuran pengalokasi bekerja, melainkan hasil kerja yang diberikan kepada instansi. Begitu menurut saya. Baik, dengan Izin, Ibu Ibu. ya. Kami berpendapat di sini tentang penerapan WFH ini. Kami merasa dari tenaga kesehatan ini tidak semua cocok ya penerapan WFH ini, terlebih bagi kami para tenaga kesehatan. Terlebih lagi Bu, dalam pelayanan kita tenaga teknis dan tenaga kesehatan ini hampir berdampingan pelayanannya. Semua ada ketergantungan masing-masing. Jadi nanti dalam pekerjaan jika ada WFH bagi teman-teman tenaga teknis, itu akan mempengaruhi kinerja kami dalam pemberian pelayanan kesehatan. Terlebih-lebih juga kita tahu sekarang kalau di daerah kita ini kondisinya lagi kurang stabil, tambah cuaca yang kurang stabil, sering terjadi pemadaman listrik ya, yang mengakibatkan gangguan jaringan, sehingga komunikasi kami dengan tenaga teknis dapat terganggu. Jadi kalau boleh WiFi ini jangan dulu diterapkan di tempat pelayanan kita. Itu aja pendapat kami, Bu. Oke, baik. Dari Ibu Atika. Baik, memang betul yang dikatakan oleh Bapak Aro, tenaga kesehatan dengan tenaga teknis ini saling namun menurut saya WFH ini dapat meningkatkan fleksibilitas kerja dan efisiensi. Mengingat dari beberapa pemerintah ada yang melakukan efisiensi ya. Jadi menurut saya bagi kami yang tenaga teknis yang melakukan administrasi, penyusunan dokumen dan pengolahan data itu dapat dilakukan dari rumah karena itu juga dapat mendukung kinerja dari kami masing-masing karena kami tetap bekerja sesuai dengan tupoksi kami walaupun dari rumah seperti itu. Oke, terima kasih Bu Atika. Untuk Bapak Agus, boleh menyampaikan pendapat? Baik Ibu, saya sependapat dengan Bapak Iman. Banyak tenaga kesehatan yang harus hadir di lapangan
sering merasa kewalahan karena beban kerja yang justru meningkat saat rekan-rekan sejawat lainnya menjalani WFH karena mereka harus menanggung tanggung jawab di lokasi. Mungkin itu saja Ibu. Oke, baik. Eh, terima kasih untuk pendapat masing-masing dari kedua belah pihak. Untuk penyampaian pendapat dari pihak pro, boleh? Baik Bu, terima kasih. Saya setuju dengan Bu Atika. Selama target pekerjaan tercapai, menurut saya lokasi bekerja seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan beberapa pekerjaan selesai lebih cepat ketika dikerjakan dari rumah. Kami tetap bisa dihubungi kapan saja melalui aplikasi komunikasi di kantor Bu. Baik, untuk masalah jaringan berarti nggak ada ini ya, nggak ada hambatan ya, kapanpun dan dimanapun siap untuk melaksanakan tugas. Ada lagi Bu Atika? Iya, karena kan kalau kita bisa bekerja dari rumah itu kan dapat meningkatkan efisiensi waktu, mengingat seperti di kabupaten saya tidak semuanya orang yang bekerja di sini tinggal di sini gitu. Ada yang tinggal juga di luar dari daerah sini yang memakan waktu. Jadi menurut saya untuk dapat meningkatkan efisiensi waktu dan juga biaya perjalanan. Juga WFA juga dapat membantu kami menjaga produktivitas ketika terjadi kondisi tertentu seperti cuaca ekstrim atau meningkatnya risiko penularan virus. Baik, terima kasih untuk pihak pro. Untuk pihak kontra boleh dipersilakan Bapak Arum. Ya, izin Ibu. Kalau untuk efisiensi dalam pekerjaan ya Ibu, tentu kami hampir sama dengan tenaga teknis sebenarnya. Apalagi para tenaga kesehatan ini juga hampir sama, tidak semua ada di tempat tinggalnya dekat dengan kantor kita ini. Nah, tentu ini juga sebagai pertimbangan ya, bahwa tidak hanya tenaga teknis yang punya kendala, kami sebenarnya juga para tenaga kesehatan punya kendala sendiri. Ditambah lagi nanti kalau memang ada pengurangan yang bertugas ini, ada berkurang dari tenaga teknis, ini kemungkinan besar nanti akan menambah beban kerja dari para tenaga kesehatan ya Ibu ya. Jadi kalau boleh ini dipertimbangkan lagi nantinya bagaimana menghadapi kemungkinan adanya penambahan beban kerja bagi tenaga kesehatan. Demikian Ibu. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk Bapak Agus. Ya, baik, mungkin pandangan saya apabila lebih baiknya tenaga kesehatan itu lebih diperhatikan insentifnya untuk yang bekerja lebih lembur, lebih dari jam kerjanya mungkin Ibu. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik. Berarti dari yang saya pahami untuk tenaga teknis karena kerjanya mungkin sebagian di administrasi ya. Jadi untuk para tenaga teknis ini menganggap sebenarnya bisa kerja dari manapun. Karena untuk pengolahan data pun bisa membuat menjadi efisien, terus fleksibilitas kerjanya juga terpenuhi ya. Dan untuk pihak kontra yaitu tenaga kesehatan, sering terjadinya pemadaman listrik. Jadi bisa juga terjadi karena kurangnya rekan-rekan kerja yang tenaga teknis membuat beban kerja makin bertambah. Untuk itu perlu dilaksanakan seperti insentif penghargaan ya yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Dari yang saya pahami berarti tenaga teknis menginginkan fleksibilitas agar pekerjaan tetap produktif, sementara untuk tenaga kesehatan menginginkan adanya rasa keadilan
karena pekerjaan memang tidak memungkinkan dilakukan secara WFH. Apakah pemahaman saya sudah sesuai? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, berarti perlu kita pahami bahwa kebijakan WFH bukan merupakan hak yang berlaku sama untuk semua jabatan, melainkan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing. Oleh karena itu, saya menawarkan beberapa alternatif seperti yang pertama, WFH hanya diterapkan pada jabatan yang memang dapat dilakukan secara daring tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Kemudian yang kedua, untuk tenaga kesehatan tetap melaksanakan pelayanan secara langsung dengan pengaturan jadwal kerja yang proporsional. Kemudian yang ketiga, instansi memberikan bentuk apresiasi atau kompensasi non-finansial bagi pegawai yang harus selalu hadir di tempat kerja. Misalnya fleksibilitas cuti, pengaturan jadwal yang lebih seimbang, atau penghargaan kinerja. Kemudian yang keempat, pelaksanaan WFH dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian kinerja dan kebutuhan pelayanan. Ada lagi tanggapan untuk kedua belah pihak? Baik Ibu, kami kan jadi sediaan selama penilaiannya objektif dan tetap memperhatikan target kinerja. Dari tenaga kesehatan? Ini tenaga kesehatan Ibu juga dapat menerima kebijakan tersebut apabila terdapat perhatian yang lebih terhadap beban kerja kami tenaga kesehatan dan adanya perlakuan yang adil dalam bentuk penghargaan maupun pengaturan jadwal kerja kami Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pendapatnya dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Berdasarkan hasil diskusi kita menyepakati bahwa WFH diterapkan berdasarkan analisis tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas sehingga tenaga kesehatan tetap bekerja secara langsung sesuai kebutuhan layanan. Kemudian, penilaian kinerja dilakukan secara objektif bagi pegawai WFH maupun yang WFO. Kemudian, manajemen akan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan WFH. Dan yang terakhir, untuk seluruh pegawai berkomitmen menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apakah seluruh pihak menyetujui hasil kesepakatan ini? Setuju Ibu. Setuju Ibu. Setuju Ibu. Baik. Kalau begitu, terima kasih atas sikap terbuka dan semangat musyawarah dari seluruh peserta. Perbedaan kepentingan adalah hal yang wajar. Namun, melalui komunikasi yang baik, kita dapat menemukan solusi yang adil dan berorientasi pada kepentingan organisasi serta pelayanan publik. Semoga kesepakatan ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk pihak tenaga teknis, untuk Ibu Angel Hizkia Hutauruk dan Ibu Atika Trianggita. Kemudian untuk tenaga kesehatan, Bapak Agustio Pansyagian dan Bapak Aro Iman Setia Lauli. Terima kasih telah hadir. Saya tutup. Selamat siang. Selamat siang Bu. Yang Ibu.